percayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya kita akan melakukan ujian klasika. Sebelumnya pada hari ini udah masuk kelas apa aja? MTK. MTK sampai ya? Iya. Sampai hari ini kita bakal senang-senang. Oke. Pada hadir semua nggak hari ini? Hadir Bu. Ayo semangat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang FOMO. Ada yang tahu apa itu kepanjangan dari FOMO? Apa itu Juli? Fear of missing out. Jadi kepanjangan dari FOMO itu adalah apa? Bacakan sama-sama. Fear of missing out. Yang artinya takut ketinggalan. Silakan Ibu mau satu orang membacakan. Silakan Despa. Menurut kamus Oxford, FOMO merupakan kecemasan akan adanya peristiwa menarik yang terjadi di tempat lain, di mana kecepatan ini terstimulasi oleh hal-hal yang ditulis di dalam media sosial seseorang. Jadi selanjutnya di sini ada definisi FOMO juga, ada dua. Silakan siapa yang ingin Saya dulu, Bu. silakan Mas Mar. Menurut Fredrik Situs, FOMO merupakan Baca lagi suaranya Mas. Menurut Fredrik J. McGinnis, saat situs FOMO merupakan dua definisi FOMO melalui bukunya. Yang pertama, FOMO merupakan rasa cemas yang tidak diinginkan yang timbul karena persepsi terhadap hal lain yang Kesimpulan yang didapat dari FOMO itu. ya Bu. Silakan. FOMO ini intinya takut ketinggalan Bu. Dia cemas kalau dia ketinggalan di orang lain Bu. Benar sekali, takut ketinggalan sama orang lain. Terburu-buru kayak tengok orang pengennya langsung ikut juga ya. Selanjutnya Ibu silakan dia. selalu mengikuti apa yang ada Bu. Kalau dia tidak mengikuti tren yang ada di luar sana. Ya, takut kehilangan ketinggalan tren. Dari definisi yang Ibu berikan sudah paham apa itu FOMO? Sudah. Ya. Selanjutnya kita akan bermain untuk mengetahui gejala FOMO itu apa. Yeay. Jadi siapa yang saya? Ya. Takut ditolak dan dikucilkan. Ya Bu, ini pengertiannya silakan dibaca terus dicontohkan. Takut ditolak dan dikucilkan. Nah, FOMO juga sering dipicu oleh rasa takut ditolak dan dikucilkan dari kelompok sosial. Itu mengapa mereka yang mengalami merasa perlu untuk selalu up to date demi bisa diterima oleh satu kelompok. Ini ketika apa itu Despa? Contohnya nih Bu, misalnya kan Bu, mereka itu punya liburan Bu, jadi mereka merencanakan mau ke kafe Bu, jadi saya walaupun gak ada saya harus ikut Bu, itu. Benar sekali yang dicontohkan sama Despa ya. Takut ditolak dan dikucilkan itu termasuk dari gejala FOMO. Nih untuk Despa. Terima kasih Bu. Silakan Bu. Buka Ibu. Cara dengan buat ujian. Merasa tidak puas. Oke, rasa tidak puas. Sama Bu. Enggak, jadi Dan jadikan contoh sama teman-temannya. merasa tidak puas itu meskipun terlibat dalam berbagai kegiatan, pengidap kondisi ini seringnya tidak pernah merasa puas. Mereka selalu mencari sensasi baru, pengalaman yang lebih menarik, atau momen yang lebih seru. Alhasil, mereka tidak dapat menikmati momen saat ini karena selalu berpikir tentang apa yang mungkin terjadi di tempat lain. Oke, bagaimana contohnya kita? Karena Bu, contohnya itu di sini kan dia nggak bisa menikmati momen-momennya Bu ya, karena dia merasa puas. Contohnya dia udah ikut kepanitiaan kecil Bu, Ya. tapi dia nggak puas, dia tetap mau ikut kepanitiaan besar dan besar gitu Bu. Jadi dia nggak bisa menikmati momen-momen di saat dia ikut panitia itu. Mana dia gengsi sama kawan-kawannya Bu. Karena dia melihat semua yang dilakukan orang itu lebih bahagia daripada dia. Dia merasa tidak puas juga termasuk dalam gejala FOMO. Sengaja.
seperti ada seleb TikTok yang benar-benar memang harus mengikuti tren yang pada saat ini Bu. Ya, apa itu trennya? Seperti ya kayak sekarang yang kayak gue TikTok yang lagi tren tuh yang apa tuh? Selanjutnya kita akan melihat video. Sebelum itu Ibu mau kalian mengerjakan dan kerjain ini dulu, oke? Silakan dilanjutkan. Nanti diisi ya. Habis kelas ini nanti silakan diberikan lagi kepada Ibu, oke? Nah, di sini Ibu punya video tentang dampak dan cara menanggulanginya. Silakan anak Ibu amati dan nanti Ibu mau anak Ibu menuliskan kesimpulannya yang pada kertas yang Ibu berikan tadi juga. Diamati dan dicermati baik-baik ya. Seseorang yang mengalami FOMO baru akan merasa tenang ketika bisa memegang gadget mereka dan terhubung ke dunia maya. Mengganggu kehidupanmu dan hubungan dengan orang lain, atau bahkan membuatmu mengabaikan orang lain dari influence dengan ponsel atau hobi. Ada baiknya kamu berkonsultasi dengan psikolog mengenai masalah yang kamu hadapi. Oke, sampai di situ videonya. Sudah ditulis kesimpulan dari videonya? Sudah Bu. Nah, ini sebelum nanti dibacakan, Ibu minta 3 orang yang membacakan kesimpulannya. Kita mau SPP dulu karena udah ngantuk kayaknya Ibu ya. Jadi SPP-nya itu pegang, lihat, ambil. Oke? Jadi coba kumpul bertiga, 3 orang, nanti letak permennya di sini. Iya. Berdiri, ayo. Lihat sama-sama permennya, pegang tangannya, ambil, siapa yang cepat langsung ambil. Oke? Dengar instruksi, dengar Bu. Letak permennya di tengah-tengah. Enggak Bu, aman. Lihat. Pegang siapa? Pegang tangan sendiri. Nanti kalau ambil baru ambil, oke? Tadi Bu tanya instruksinya benar atau enggak? Oke, Ibu lanjutkan ya. Lihat. Pegang. Lihat. Pegang. Nanti harus kasih kesimpulan. Bacain kesimpulannya. Ada 3 orang ya tadi itu. Pegang. Lihat. Pegang. Jauh. Lihat. Pegang. Intonasinya juga lihat.
dalam sehari itu di jam berapa sampai jam berapa dan berapa menit, dan selanjutnya fokus dalam dunia nyata, Bu. Oke, terima kasih ya. Ingat ya. Nah, dampak dari FOMO Bu dari video tadi itu ada yang pertama dia nggak bisa sulit berkonsentrasi Bu karena dia kepikiran tentang FOMO itu tadi Bu. Nah, yang kedua tuh dia merasa cemas kalau nggak ikut tren-tren yang sedang tren itu Bu. Nah, terus ada tipsnya supaya kita tidak FOMO itu yang pertama kurangi penggunaan HP, jadi kurangi scroll HP. Terus yang kedua tuh sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang real, seperti olahraga, atau traveling dan lain-lain. Oke, terima kasih ya saya. Tentang Itu sama dengan yang dibilang salah satu ibu tuh FOMO tuh bikin dia tidak fokus atau tidak produktif Bu. Terus di sini ini dapat pikiran yang tidak fokus tuh dapat terbagi-bagi gitu Bu. Buat seorang kesulitan mengerjakan tugas ataupun kerjanya.